Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, pada subuh yang penuh berkah ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rizki. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini. Untuk itu, mari perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum, tapi jika kalian ingkar kepada Allah, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Allah ancam kita. Wa azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu, hari ke hari, kita semakin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat teriring salam semoga selalu terucap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada para sahabat beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan yang telah beliau ajarkan kepada kita. Selawat dan salam ini akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Semakin banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi tabungan pahala bagi kita. Semoga kita nanti mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, pada subuh yang penuh berkah ini kita akan melihat sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang sangat agung. Ayat tentang bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini akan nampak bukti seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang bukan hanya sebuah pengakuan, tapi cinta yang terwujud dalam bentuk perbuatan. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni."
jika kalian cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah kepada manusia. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Allah merintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi dalam ayat ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, adalah utusan Allah untuk menyampaikan agama ini kepada umatnya, kepada umat manusia ini. Di sini Allah katakan bukti kita cinta kepada Allah adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya sebuah ungkapan, tidak hanya sebuah pengakuan, tapi butuh bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh bukti kalau dia betul-betul cinta kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya mendengar dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang mesti terlihat dalam ibadah. Pertama, al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'atul lirrasul, mutaba'ah atau ittiba'ur rasul, mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan dalam ayat ini, setelah dijelaskan tentang perintah wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah, kemudian ada perintah fattabi'uni. Ini adalah alamat, tanda, ya. Tanda seseorang mencintai Allah, fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam lanjutan ayat ini dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dalam ayat ini ada perintah mencintai Allah, kemudian tanda seseorang mencintai Allah. Kemudian dikatakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini adalah faedah, manfaat atau hasil seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cintai kalian dan akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi siapa yang cinta kepada Allah kemudian mengikuti Nabi dalam cintanya tersebut, mengikuti petunjuk Nabi dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama, Allah mencintai mereka. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jika kita cinta kepada Allah, kemudian mengikuti Rasul dalam beragama, Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah manfaat, faedah atau natijah,
hasil seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggan untuk mengikut, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Mencintai Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an banyak perintah yang bersifat umum yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kepada penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya perintah melaksanakan salat, aqimus shalah. Laksanakanlah salat. Tetapi tata cara pelaksanaan salat dimulai dengan takbir, kemudian baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca salah satu dari ayat yang ada dalam Al-Quran, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, salam, dan seterusnya, dan berbagai bacaan-bacaan lain di dalam sholat itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk bisa melaksanakan perintah aqimus shalah tadi butuh melihat kepada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam perintah-perintah yang lainnya. Perintah tentang zakat, perintah tentang haji, umroh, dan berbagai perintah lainnya dalam mengamalkannya butuh kepada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, dia mesti mengikut kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut kepada hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mencintai Allah, kemudian telah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan dua hal: yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Kita akan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tentu inilah yang sangat kita harapkan. Allah cintai kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah telah cintai kita, Allah telah ampuni dosa-dosa kita, ini adalah seagung-agung nikmat. Ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang tiada banding dan tiada nilai, nikmat yang tiada tara, nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan jabatan, tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena nilai kecintaan Allah kepada kita, nilai pengampunan Allah kepada kita, nilai yang sangat besar, nilai yang sangat agung. Untuk itu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat ini dalam kehidupan kita, mencintai Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Insyaallah kita akan dapatkan dua hal. Pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita, dan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Itulah ceramah singkat kita pada subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba yang diampuni dosa-dosa kita. Baiklah, kita tutup ceramah kita pada subuh penuh berkah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.